Kita punya itu abang. Yang paling bang sama dia. Masa saya sedang main di pertandingan, ada satu, kamu sudah tahu kan kami ada satu abang lagi. Dia turun tadi, dia cakap begini, dia cakap begini, kamu sudah bertahan terlalu lama. Kamu sudah bertahan terlalu lama. Sebab kenapa dia cakap begitu? Dia yang paling mengerti. Sebelum saya sepatutnya dia, tapi dia bilang dia sudah menyerahkan mandat itu, hak keseluruhan kepada saya. Memang jelas kehadirannya tadi di depan. Kamu sudah bertahan terlalu lama. Jahat. Dan dia cakap, kau perlu mendoakan pasukan kamu supaya mereka tahu apa yang kau rasa. Dia bilang, supaya mereka tahu, mereka yang ada terpilih dalam pasukan saya, kamu akan menghadapi cobaan yang sangat berat. Kumpul saja di depan tuh. Mana pasukan sono? Yang kena doa tuh. Yang mudi. Muda. Pemuda. Terlalu kuat. Kamu jangan kuat tuh sebab dia merasa dia terus connect ke tempat dia. Sama dia sebab itu datang sama dia. Ini pertama kali dia begini dia. Terlalu berat, sangat berat. Masuk terpilih dalam pasukan saya, ketahuilah Dimas akan datang
kamu akan menghadapi cobaan yang sangat berat. Perjalanan yang saya tempuhi itu kamu akan rasa. Perjalanan untuk memperoleh berapa, bukan satu perjalanan yang senang. Kamu tahu, saya ini jenis orang yang berdiam diri. Di rumah pun, walaupun saya menghadapi banyak masalah, tapi itu semua saya pendam dalam hati. Saya jarang beritahu pada ibu bapak saya. Jarang. Mau tanya adik-adik saya. Saya diam saja. Tuhan saja tempat saya berserah. Perjalanan seorang hamba Tuhan bukan senang, bukan senang. Inilah yang dimaksudkan inilah apa yang dimaksudkan malaikat Tuhan dalam pribadi kaum ini. Maksud sebenarnya, hari ini kamu akan merasa siapa yang dalam pasukan saya. Kamu akan merasa siapa yang tergolong. Sebab kenapa kamulah yang menjadi pilar dalam keluarga kamu. Saya masih merasakan kuat. Sudah bertahan perjuangan ini, kamu sudah bertahan. Aku telah melihat perjuangan, aku telah melihat hatimu. Engkau telah mengharungi segalanya. Kamu rasa engkau bekerja dan apa yang hamba rasa, mereka turut merasa, karena inilah pasukan yang akan berperang bagi Daud.
sebagai anak yang engkau pilih, sebagai anak sulung, seperti mana engkau telah memilih pada saat ini, biar engkau juga memilih dia memasukkan hamba untuk berperang bagi nama. Biar mereka merasakan masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati, masuk. Yang dia merasakan Yesus, biar dia merasakan, biar dia merasakan. Oke, kemudian kesaksianmu dibilang macam tadi. Nah, saya pun ada surut. Oke, ketika yang saya alami itu dan bukan lagi boleh dikatakan. Ketika saya mengalami begitu, mengandung di luar pernikahan bilang orang. Dan banyak jemaat mengata-ngatai begini-begini, sampai dorong cakap apa? Sampai saya dengar ada orang cakap, oh begitu kah anak hamba Tuhan? Kenapa macam pelacur? Nah, terus terang kan? Sekarang saya cakap, tadi saya kasih sembunyi, saya tidak mau cakap itu, tapi saya terpaksa cakap. Dan ketika saya mengalami itu, masa itu hati saya sangat sakit. Saya bilang, Tuhan, tinggal kau lagi yang tahu hati saya. Saya punya hati yang sakit itu tidak dapat diurai. Macam mana? Begitu anak hamba Tuhan. Paling yang bikin kasih cucuk saya punya hati kan, disebut hamba Tuhan. Itu yang bikin sini saya. Kalau saya saja orang cakap pelacur tidak apa, tapi hamba Tuhan dibilang. Itu yang di sini saya. Sekarang saya cakap. Tadi saya tidak mau cakap. Saya tidak mau cakap. Saya tidak boleh semua. Tapi saya suruh dikasih betul. Jadi terpaksa lah kasih betul. Saya sedih. Saya berhabis menangis. Saya berdoa sambil saya baca Alkitab, sambil hati saya menangis. Tuhan, ubahlah saya seperti yang kau mau. Ampuni saya bilang. Setiap kali saya baca Alkitab, hari-hari saya baca Alkitab, hari-hari saya menangis. Saya membaca sambil menitis air mata di Alkitab. Itu Alkitab saya satu, berkembang sudah. Yang pertama kali saya baca Alkitab, berkembang. Sebab air mata saya sentiasa jatuh masa saya baca Alkitab. Masa itu. Sebab saya betul-betul tidak mau sudah semua. Dari sana hati saya bertekad, saya tidak mau sudah semua. Saya betul-betul mau menuju
saya punya hidup dalam Tuhan betul-betul. Dan ada satu ayat firman Tuhan Yesus bagi saya pada waktu itu. Dan selang beberapa tahun itu, selepas saya mengalami itu, setelah 1 tahun, belum. Nah, satu saya masih mengandung, dia bilang, dia kasih satu firman Tuhan. Berapa bulan saya membaca, dan dia bagi saya ini di dalamnya saya. Yesaya pasal 1 ayat 18. Ini dia bagi saya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti karnizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, itu dia bagi saya pada masa itu. Kemudian hati saya, Tuhan Yesus, saya minta ampun lagi, terima kasih. Sebab dia bagi peluang. Bila Tuhan bagi kutu firman Tuhan, maksudnya dia bagi kau peluang. Tapi kalau dia bagi firman seperti kutuk atau bukan yang berkat punya, itu memang tanda amaran. Dia bagi saya ini ayat, sampai sekarang saya pegang ini ayat. Itu yang membuat saya terus bangkit. Itulah ayat kunci saya untuk senantiasa bersemangat. Bukan senang tuh, masa tuh melalui begitu. Saya pun hampir putus asa. Terus terang. Itulah Pastor James Tercap tadi, kamu sudah lama bertahan. Ketika saya mengalami itu, umur saya 18 tahun. Sekarang saya sudah 30. Berapa lama? Apa? 17? 19? Oh. Mana ada? 18. Jangan kasih betul kalau salah. Walaupun pada waktu itu betul dia belum bertobat sepenuhnya, tapi ada tanda-tanda sudah sedia yang Tuhan memang pilih dia sebagai pendamping. Banyak sudah tanda sebenarnya, tetapi kita ditutup oleh roh jahat. Nah, sekarang baru terbongkar. Jadi itu saja saya punya kesaksian. Dia beli banyak, saya simpan dulu.